Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video malam ini kawan, kita akan melanjutkan mengulas, mengawal, melihat, mengotak-atik permainan Danil Dubov bersama klubnya KPRF Moskow yang sedang berlaga di turnamen antar klub di Rusia kawan, Russian Team Championship 2024 yang dilangsungkan di kota Sochi, Rusia yang sudah masuk game ke-7. Nah, sampai game ke-7 ini kawan, klub KPRF Moskow berada di posisi kedua di bawah klub SHCM punyanya Esipenko, bukan punyanya Esipenko tergabung di klub SHCM ini kawan, memiliki 6 poin, sedangkan klub dari Danil Dubov KPRF berada di posisi kedua dengan 5 poin. Nah, di game ke-7 tadi malam Danil Dubov ini menghadapi salah satu klub asal Moskow lainnya kawan, yaitu Moscow Region, dan salah satu pemainnya adalah Clementy Sinchev dengan Elo 2543 menghadapi Danil Dubov. Langsung kita lihat ke permainannya. Kemarin kita lihat permainan Danil Dubov saat menghadapi International Master 2300 kawan dengan permainan cantik. Danil Dubov korban menteri sementara kawan, diikuti korban gajah untuk predali pion-pion yang cukup berbahaya di lajur E, di lajur D, dan akhirnya memetik kemenangan walaupun sempat dalam posisi yang lumayan level kawan, tapi setelah gajah ditarik mundur ke petak C2 kemarin memberikan jalan bagi bentengnya Danil Dubov menusuk ke baris ketiga. Wassalam kemarin putih kawan. Sekarang gantian, Dubov pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda F6, Russian Game atau Petrov Defense. Dubov caplok pion E5, seperti biasa pion D6, kuda mundur ke F3, gantian kuda hitam caplok pion E4 sekarang, tidak melanjutkan jalur klasikal lagi. Dubov memilih dengan Kaufman attack. Tujuannya kawan untuk mencegah pergerakan pion agar kuda ini tidak nongkrong terus di petak E4 kawan. Nah, ada dua opsi yang populer di sini bagi hitam, kuda C6 atau gajah E7. Sinchev memilih dengan kuda C6. Dubov dengan kuda C3, baku hantam. Mungkin kalian penasaran bagaimana jalur dengan gajah ke petak E7 kawan? Putih akan dorong pion D4-nya. Mungkin hitam rokade, kalian serang kuda dengan gajah D3. Nah, kuda ini kebanyakan lompat kawan ke petak G5. Menantang pertukaran biasanya diterima. Baku hantam petak G5 ambil balik oleh gajah, tidak langsung diambil balik tapi ada serangan kawan. Menteri H5 ancaman skakmat serang gajah. Nah, bagaimana cara antisipasi serangan seperti ini? Geser benteng, berikan ruang pergerakan bagi raja, tempo skak kawan. Nah, di sini kebanyakan raja digeser ke petak D1. Nah, sekarang kalian lanjutkan gajah ambil gajah C1. Tidak terburu-buru ambil balik, menteri meluncur ambil pion skak, raja bergeser, skak lagi. Nah, raja naik ke petak E7. Mungkin kalian keluarkan benteng skak, ada gajah terang blokade. Mungkin kalian tertarik dengan pion, menteri kalian jatuh, mungkin akan melakukan skak-skak berulang di sini kawan kalau ingin remis lebih cepat. Itulah kawan jalur dengan pengembangan gajah ke petak E7, tapi hitam Sinchev memilih kudanya ke petak C6. Ini juga salah satu langkah populer. Kuda C3 baku hantam tadi kawan diambil balik oleh pion D, lanjut Dubov, kemudian gajah E7. Dubov kembangkan gajah terang terlebih dahulu, juga mungkin persiapan rokade pendek kawan. Setelah gajah E6, Dubov kembangkan gajah gelapnya kali ini ke petak E3. Dan hitam langsung respon dengan kuda E5. Langkah bagus untuk menantang pertukaran serang gajah terang. Diterima oleh Dubov. Ambil balik oleh pion D. Terbuka lajur D. Dubov angkat menteri ke petak E2. Sekarang di langkah berikutnya, Dubov punya opsi rokade pendek atau panjang. Mungkin hitam juga bisa mempersiapkan untuk rokade panjang juga. Dubov akan rokade pendek kawan. Di sini hitam memilih langsung rokade pendek. Dubov memilih rokade panjang, cukup menarik. Oke, pertarungan dua gajah dengan sokongan menteri plus sepasang benteng masing-masing. Adu kuat sepasang gajah. Siapa yang akan lincah dengan gajah-gajahnya? Tentu gajah badannya besar kawan, tapi sudah tidak ada kuda, tidak ada ancaman. Nah, menteri bergeser untuk menghindari discover berbahaya kawan. Kemudian Dubov tarik mundur gajah D2, menyerang pion pusat kawan di sini. Terlebih dahulu ada benteng D8, menteri ambil pion, gajah jatuh. Tarik mundur terlebih dahulu gajah ke C2. Hitam juga menyerang pion kawan. Kalau putih mendapatkan pion yang di sini, hitam mungkin bisa mendapatkan pion yang di sini, tapi hati-hati nanti lajur G terbuka malah memberikan keunggulan, keuntungan bagi benteng-benteng putih atau mengincar pion ini juga.
Pertahankan terlebih dahulu pion C4 dengan pion B3. Nah, hitam juga pertahankan pion. Gajah bergerak ke D6. Dubop geser raja ke B1. Pion F5 mulai menyerang lewat sisi kanan, sisi raja kawan hitam. Juga untuk blokade niatannya, blokade diagonal terang. Atau untuk dukungan bagi pionnya kawan. Diantisipasi dubop dengan pion F3. Untuk perkuat peta E4-nya juga blokade diagonal terang. Atau mungkin bagi dukungan pion G-nya nanti pertarungan di lajur G. Benteng D ke E8. Benteng H E1. Pion A6. Persiapan dukungan untuk pertempuran kawan. Gajah D3 perkuat peta B5-nya. Menteri D7. Di sini ada gajah gelap mundur ke C1 lanjut dubop. Menteri digeser kawan ke F7 dan dubop geser menterinya ke C2 bersama gajah terangnya dan juga untuk menghindari lajur E kawan. Raja H8, dubop angkat benteng, sudah sangat jelas ingin doubling benteng di lajur E. Pion B6, benteng DE1, pion A5 dihentikan oleh dubop dengan pion A4. Kemudian gajah D7 buka akses benteng dan untuk dukungan area terangnya kawan mungkin persiapan baku hantam di sisi menteri. Gajah G5, menteri H5, gajah mundur kembali, menteri mundur kembali. Kita di langkah ke-26 terlihat permainan seimbang kawan. Kedua pemain enggan untuk membuka permainan di lajur pusat dengan dorong-dorong pion kawan. Dubop masih menunggu waktu yang tepat. Keduanya juga masih menunggu. Dan dubop pun tak ingin mengulangi langkah-langkahnya kawan yang bisa berakhir miss menghadapi Grandmaster 2500, dia akan minus elonya kawan. Dubop tadi melangkah dengan raja ke A1 membuat langkah menunggu. Gajah C6, persiapan dorong pion mungkin. Di sini ada gajah B2, masih cukup kuat, peta E4 tidak mungkin akan didorong kawan. Dan di sini dubop ada rencana di sini kawan. Dorong pion korban pion, dorong pion C lagi, buka diagonal gelap, menyasar raja atau area-area gelap ini dengan snipernya nanti. Gajah B7, raja naik terlebih dahulu oleh dubop. Gajah mondar-mandir, sulit kawan rasanya di sini kalau tidak ada inisiatif untuk korban pion tidak akan terbuka permainan. Sekarang dubop melakukan itu, korban pion kawan, untuk memperlemah pion pusat. Kalau diambil menggunakan gajah, bisa ambil pion pusat menggunakan benteng. Kalau menggunakan pion B, doubling lajur C kawan, ada pion terpisah juga. Langkah cakep dari dubop dan persiapan buka diagonal gelap dari sniper ini kawan. Diterima menggunakan pion B. Selanjutnya ada pion C4. Tetap mengincar pion, dilepas oleh hitam, lebih memilih untuk prateli pion-pion juga di sisi kanan. Dubop ambil dengan gajah gelapnya. Ambil balik, baku hantam. Ditahan kawan, menteri ambil pion H2 terlebih dahulu untuk menyerang benteng di sini. Kalian bisa melanjutkan baku hantam ataupun ambil pion yang ada di peta F5 ini kawan, bisa jadi. Mungkin kalian ambil peta F5, nah baku hantam di sini, kalian baku hantam di sini, ambil balik oleh gajah, selanjutnya gajah ambil benteng. Oke, kembali lagi ke langkah senya kawan. Setelah tadi benteng ambil pion E5 dan menteri ambil pion H2, dubop menteri B2 untuk pertahankan benteng pusatnya. Pion H6 buka ruang agar tidak ada masalah di baris belakang. Gajah ambil pion F5, benteng pukul benteng E5, ambil balik oleh benteng, berlanjut menteri dekati gajah, serang benteng juga. Gajah tarik mundur kawan, benteng D8 lanjut hitam dan persiapan menusuk ke baris kedua. Hentikan dengan benteng turun ke E2, menteri G5. Di sini ada menteri C2. Langsung direct kawan, ancaman skakmat. Raja G8 diikuti dorong pion F4, hitam mundur dan blunder menteri ke F6 ini kawan. Ini blunder. Di sini pilihan terbaiknya bergerak ke peta G4 saja. Mungkin pion G3 menawarkan diri agar jauh meninggalkan area-area terang kawan menteri hitam ini. Di sini kawan menteri mundur ke F6. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan finishing terakhir dari Daniel Dubop yang membuat lawannya menyerah. Kita sudah di langkah ke-40 kawan. Sebentar lagi kontrol waktu akan ditambah. Sekali lagi kawan, kalian tidak bisa melihat game ini di chess.com ataupun di Lichess.
Admin tidak menemukan game ini di Lichess ataupun di chess.com. Admin menemukan game permainan mereka, admin download, terus admin copy paste di papan analisis seperti ini. Tidak bisa atau tidak ada foto pemain ataupun jam kawan. Seperti yang kalian tidak ada jam atau kontrol waktu di situ. Kita di langkah ke-40. Oke, apakah kalian menemukan langkah terbaik finishing pamungkas dari Daniel Dubov yang membuat lawannya menyerah? Tentu kalian melihat pergerakan menteri ini meluncur kawan. Skak menyerah. Hitam menyerah. Clemente Stinchev menyerah di langkah ke-41. Apa masalahnya? Masalahnya menteri bisa terancam. Skak, kalian mau bergerak ke ruang gelap ini? Ada gajah G6. Batasi. Bisa skak mat satu langkah berikutnya. Mungkin kalian blokade dengan gajah E4 terlebih dahulu, disikat oleh gajah terlebih dahulu. Kalian kehilangan perwira kawan. Atau mungkin di sini tadi, kalau raja ini bergerak ke ruang terang ini kawan, gajah ini bisa dikorbankan. Petak G6 skak. Kalian mundur di sini, ancaman skak mat kawan. Kalau menteri yang ambil, diikuti benteng dikorbankan skak. Kalian ambil, kita akan temui permainan hitam dengan benteng plus gajah, putih dengan menteri. Komposisi seperti ini dapat dipastikan putih akan tetap menang. Kalau raja bergerak ke sini, tetap benteng ke sini. Mau tidak mau kalian ambil. Itulah kenapa saat menteri ini meluncur kawan ke sini tadi, skak menyerah di langkah ke-41. Itulah kawan permainan Daniel Dubov di game ke-7. Dubov hanya turun 6 kali saja kawan. Dia absen pada game keempat, tidak diturunkan pada game keempat. Nah kemarin sudah saya jelaskan, Daniel Dubov dari 2 kali kemenangan kawan, malah minus 1,8 poin elo ratingnya kawan. Tadi belum sempat saya lihat lagi apakah ada perkembangan terbaru, adakah tambahan. Sepertinya ada tambahan karena lawannya adalah Grandmaster 2500. Pastinya ada plus mungkin sekitar 4-5 poin kawan. Oke. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga menghibur permainan Daniel Dubov ini kawan. Dan permainan dengan variasi Kaufman Attack tadi bisa jadi bahan referensi kalian. Terima kasih. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.